warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyuni Kartika. Di video kali ini saya masih membahas tentang sastra, yaitu tentang sosiologi sastra. Sebelumnya, mari kita lihat apa itu yang dimaksud dengan sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah analisis karya sastra dalam kaitannya dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam sosiologi sastra adalah problematika yang terjadi di antara masyarakatnya. Sosiologi sastra adalah proses kajian terhadap suatu karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatannya. Aspek kemasyarakatan bisa berkaitan dengan penciptanya, proses sosialnya dalam karya itu ataupun pembacanya. Kali ini saya akan menganalisis puisi Syair Orang Lapar karya Taufik Ismail dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Analisis dampak sosial pada puisi Syair Orang Lapar karya Taufik Ismail. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui pendekatan sosiologi karya, khususnya pada aspek dampak sosial. Deskriptif kualitatif adalah pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan objek penelitian. Selanjutnya, mari kita menganalisis puisi Syair Orang Lapar karya Taufik Ismail dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dampak sosial yang pertama, kekurangsiapan menghadapi kemarau. Ini terdapat pada puisi di bait pertama. Lapar menyerang desaku, kentang dipanggang kemarau. Surat orang kampungku, kuguratkan kertas, risau. Bait pertama merupakan aspek sosial suatu desa apabila dilanda kemarau. Dampak sosial yang terjadi apabila terjadinya kemarau adalah dilandanya kelaparan yang menyerang suatu desa. Bait kentang dipanggang kemarau merupakan simbolik perkebunan, yang mana hal tersebut merupakan ciri khas dari desa di mana penghasilan utamanya adalah berkebun. Kemarau yang berkepanjangan bisa menyebabkan sumber pendapatan orang-orang desa menjadi kekurangan. Kekurangan tersebut menyebabkan orang-orang desa tidak bisa makan, hingga akhirnya lapar menyerang desa tersebut. Dampak sosial kedua, minimnya sarana mengekspresikan suara, terdapat pada bait kedua. Lapar lautan pidato, ranah dipanggang kemarau, ketika berduyun mengemis, kesinikan hatimu, kuiris. Dampak sosial yang muncul akibat hal tersebut adalah rasa frustasi yang ingin mengemis saja, karena secara batiniah keluhan-keluhan mereka tidak tersampaikan dengan semestinya. Bila hal itu terus berlanjut, maka dampak sosial dari kelaparan adalah mereka bisa saja jadi pengemis karena tuntutan hidup. Secara tidak langsung, kemarau yang berkepanjangan tidak hanya menyebabkan orang-orang lapar secara manusiawi, tapi dampaknya juga akan ke psikologi seseorang. Kondisi tersebut akan menjalar pada anggota keluarga yang lainnya, juga karena mereka merupakan satu bagian anggota keluarga. Dampak sosial ketiga, konsekuensi bencana alam, terdapat pada bait terakhir. Lapar di Gunung Kidul, mayat dipanggang kemarau, berjajar masuk kubur, kau ulang jua, kalau.
pada lirik berjajar masuk kubur mengindikasikan ajakan secara tersirat bahwa semuanya pasti akan meninggal. Berjajar masuk kubur berarti perihal meninggal hanya butuh antrian, dan kalau waktunya sudah tiba, itu berarti setiap jiwa pasti akan merasakannya. Bait terakhir tersebut seperti menjelaskan bahwa dampak sosial dari adanya kelaparan bisa menjalar kemana-mana, bahkan hingga kematian. Sang pencipta ingin mengajak secara tidak langsung untuk memperhatikan mereka yang lapar, karena mereka juga merupakan bagian dari diri kita dalam hidup bermasyarakat. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Taufik Ismail melalui puisinya Syair Orang Lapar ingin berpesan kepada pembaca untuk tetap mempedulikan sosial sekitar, terutama mereka yang kekurangan. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita harus tetap memperhatikan hal-hal tersebut, karena bagaimanapun kita hidup di masyarakat, yang artinya kita juga terlibat di dalam persoalan sosial. Dampak sosial yang muncul akibat hal tersebut adalah rasa frustasi dan ingin mengemis saja, karena secara batiniah keluhan-keluhan mereka tidak tersampaikan dengan semestinya. Dampak sosial dari adanya kelaparan bisa menjalar kemana-mana, bahkan hingga kematian. Sekian video untuk kali ini. Nantikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.